warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Armanda dari kelas 12 IPS 2. Ingin mempresentasikan tugas Bu Yulimis Mapel Sosiologi tentang globalisasi, modernisasi, westernisasi, sekularisme, konsumerisme, dan hedonisme. Yang pertama, globalisasi menurut para ahli. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Menurut Martin Albright melihat globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia terinkorporasi atau tergabung dalam masyarakat dunia yang tunggal, suatu masyarakat global. Menurut Malcolm Waters, memberikan pengertian globalisasi dari sudut pandang yang berbeda. Ia menjelaskan globalisasi merupakan sebuah proses sosial di mana batas geografis tidak penting terhadap kondisi sosial budaya, yang mana akhirnya menjelma ke dalam kesadaran seseorang. Menurut Rosabeth Moss-Kanter, menurutnya globalisasi seperti sebuah pusat perbelanjaan global. Dunia menjadi sebuah pusat perbelanjaan global tempat gagasan dan produksinya tersedia di setiap tempat pada saat yang sama. Menurut Anthony Giddens, globalisasi adalah suatu proses radikalisasi dan universalisasi nilai-nilai modernitas peradaban barat ke seluruh penjuru dunia, yang kemudian berkembang menjadi modernisasi global. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan dalam konsep ruang dan waktu. Hal ini ditandai dengan perkembangan barang-barang seperti telepon, televisi, hingga internet. Kedua, pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan, pembagian pekerjaan yang baru secara internasional. Ketiga, adanya peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Keempat, meningkatnya berbagai masalah yang dialami suatu negara, misalnya pada bidang lingkungan, krisis, inflasi, dan masih banyak lagi. Faktor penyebab terjadinya globalisasi. Yang pertama, perubahan iklim politik dunia. Kedua, kemajuan teknologi dan komunikasi. Ketiga, modernisasi sosial ekonomi. Keempat, berubahnya pandangan, cara, dan gaya hidup. Kelima, perkembangan pasar. Dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positif globalisasi adalah perubahan tata nilai dan sikap masyarakat yang semula irasional menjadi rasional. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam beraktivitas. Dampak negatif globalisasi, berkembangnya sifat individualis karena masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi. Hal ini membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain. Meningkatnya sifat materialistis karena masyarakat memandang segalanya dari segi materi. Langkah mengatasi dampak negatif globalisasi. Yang pertama, memperketat keamanan pada jalur masuk ke negara Indonesia. Kedua, melakukan sosialisasi rutin tentang globalisasi. Ketiga, selalu melakukan pengocokan terhadap berita-berita yang masuk ke dalam media negara. Keempat, melakukan produksi dengan menggunakan sumber daya alam yang dimiliki. Yang kedua, ada modernisasi menurut para ahli. Menurut Sojono Sukanto, modernisasi merupakan suatu bentuk dari perubahan sosial yang biasanya dapat terarah dan juga didasarkan pada suatu perencanaan. Menurut Astrid Susanto, modernisasi yakni suatu proses dari pembangunan yang dapat memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Ketiga, menurut Wijoyo Nitisastro, modernisasi ialah salah satu bentuk transformasi atau perubahan total dari kehidupan tradisional dan organisasi sosial menuju ke arah berbagai pola-pola ekonomi dan politis. Menurut Malcolm Waters, modernisasi merupakan sebuah bentuk perubahan sosial yakni berupa perubahan yang bermula masyarakat pertanian kemudian menjadi masyarakat industri. Menurut Koen Jarangningrat,
Modernisasi adalah salah satu bentuk usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan keadaan dunia sekarang. Gejala modernisasi. Yang pertama, di bidang ekonomi terjadi industrialisasi. Industrialisasi merupakan proses pergantian dan penggunaan tenaga manual menjadi penggunaan tenaga mesin. Industrialisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan modernisasi di bidang ekonomi. Kedua, di bidang sosial, semakin banyaknya terbentuk kelompok-kelompok sosial baru seperti komunitas pecinta sepeda, Persekutuan Buruh, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Ikatan Dokter Indonesia. Ketiga, bidang politik ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi dan lainnya lembaga-lembaga politik, dan makin diakuinya hak-hak asasi manusia. Westernisasi adalah kata westernisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu west yang artinya barat. Westernisasi adalah proses meniru atau adopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum, politik, gaya hidup, dan ekonomi. Dampak negatif westernisasi ialah masuknya paham barat yang bisa merusak moral bangsa, lebih menyukai segala sesuatu yang sifatnya instan, gaya hidup masyarakat lebih konsumtif, kurangnya semangat mencintai budaya sendiri. Konsumerisme merupakan ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan, tanpa sadar dan berkelanjutan. Pembelian barang-barang hanya didasari oleh keinginan dan tidak mempertimbangkan kebutuhan. Sekularisme. Definisi sekularisme adalah pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan. Hal ini dapat berupa hal seperti mengurangi keterikatan antara pemerintah dan agama negara, menggantikan hukum keagamaan dengan hukum sipil, dan menghilangkan pembedaan yang tidak adil dengan dasar agama. Yang kelima ada hedonisme. Hedonisme menurut para ahli Suprana 2003, pengertian hedonisme adalah pola hidup yang mengarahkan aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, sering membeli barang-barang yang mahal hanya untuk memenuhi kesenangan saja, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Menurut Sarlito Sarwono, pengertian hedonisme adalah konsep diri di mana gaya hidup seseorang dijalani sesuai dengan gambaran yang ada di pikirannya. Sebagai contoh, pengertian hedonisme adalah seorang olahragawan biasanya gaya hidupnya sehat, merupakan prinsip hidup dan menjadi kesenangan tersendiri bagi mereka. Bentuk-bentuk perilaku hedonisme. Yang pertama, membeli banyak mobil mewah. Kedua, gemar berbelanja. Ketiga, terusan makan enak. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.